secara nasional, secara internasional. Oleh karena itu di sini saya nggak tahu berapa lama ya. Posisi Indonesia di sini sangat dibutuhkan di Indonesia internasional karena Indonesia dianggap sebagai negara yang bisa merespon modernisasi dalam bentuk negara Indonesia yang sangat demokratis dibanding dengan negara-negara lain, sangat toleran antara perbedaan-perbedaan sehingga itu diharapkan Indonesia bisa men-share atau mengekspor pemahaman dan praktek seperti ini ke luar Indonesia, terutama di negara-negara Muslim. Ini bukan harapan kita, tetapi juga harapan banyak negara, termasuk Presiden Amerika dulu Obama yang dekat di Indonesia, termasuk juga Angela Merkel itu menginginkan Indonesia itu bisa mengekspor praktek-praktek yang ada itu ke dunia Muslim yang lain. Bahkan atau termasuk juga di mantan dulu Perdana Menteri Inggris itu juga menginginkan seperti itu. Dan ini direspon juga oleh pemerintah Indonesia dengan mendirikan UIII. Jadi pernah mendengar ya, sekarang masih dalam persiapan UII. Jadi UII itu adalah Universitas Islam Internasional Indonesia yang diharapkan itu menjadi tempat seluruh dunia, mahasiswa seluruh dunia, tidak hanya dari negara-negara Muslim tapi juga negara-negara non-Muslim, sehingga bisa menyampaikan bahwa ini kondisi di Indonesia, pemahaman Islamnya ada di Indonesia yang sangat toleran ini, sehingga mereka juga tidak perang terus ya, tidak konflik terus seperti yang terjadi pada saat ini di Timur Tengah. Nah, ini posisi di Indonesia sangat dibutuhkan ya, dan direspon dengan mendirikan UII dan sekaligus dengan adanya keaktifan Indonesia di dalam forum-forum yang disebut dengan interfaith dialogue. Dari interfaith dialogue itu bisa antara pemeluk agama yang berbeda, tapi juga di dalam sesama Muslim, yang dalam Arab Saudi kemudian disebut dengan al-khiwar bainal madahib dan al-khiwar bainal adyan. Kalau al-khiwar bainal madahib itu di internal Muslim, terutama antara Sunni dan Syiah, antara Salafi dan Wahabi dan juga gerakan-gerakannya lain, itu ada al-khiwar. Tetapi kalau eksternal antar umat beragama disebut dengan al-khiwar bainal adyan. Ini yang kita harapkan nanti akan terwujud juga peran Indonesia yang ada, sehingga memang sangat dibutuhkan itu bukan hanya dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang dari Eropa maupun di Amerika, tetapi juga tokoh-tokoh Islam di dunia. Misalnya Muhammad Ahmad Thayyib. Ahmad Thayyib itu adalah sebagai Syekhul Azhar ya, Grand Syekh di Al-Azhar itu mempunyai organisasi namanya Majlisul Hukama. Jadi Majlisul Hukama itu kalau kita terjemahkan itu adalah majelis senior tokoh-tokoh Muslim, Majelis Hukama ul Muslimin. Itu sudah minta kepada Wapres Pak Kiai Ma'ruf beberapa bulan yang lalu bahwa seluruh dunia itu atau seluruh dunia Islam itu sangat mengharapkan peran Indonesia, bukan perang ya, peran Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia terutama di negara-negara Muslim, dan sekaligus mengekspor pemikiran-pemikiran dan praktek yang ada di Indonesia ke luar negeri dengan cara menerjemahkan buku-buku bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab dan ke dalam bahasa Inggris. Jadi bukan saatnya lagi menerjemahkan dari Arab ke Indonesia, apalagi mengekspor ideologi yang keras dari negara-negara Arab ke Indonesia, itu tidak lagi gitu. Jadi justru kita sekarang diharapkan. Nah, ini saya kira yang bisa dilakukan oleh semua pihak, terutama perguruan tinggi, karena perguruan tinggi itu adalah mempersiapkan kader-kader atau calon-calon intelektual, calon-calon calon-calon SDM yang memang mempunyai keterampilan, mempunyai pengetahuan, mempunyai profesionalitas. Saya kira sudah cukup demikian. Satu lagi saya kira yang perlu dikembangkan juga, ada persoalan-persoalan satu yang menjadi menjadi problem juga, dan itu bisa sekaligus diatasi, yakni bahwa sebagian orang-orang Indonesia itu mempunyai karakter yang kurang bagus. Jadi kalau dalam bahasa Arab, karakter itu sebenarnya termasuk akhlak. Jadi akhlak itu bisa mencakup tiga poin ya. Ada karakter, ada moral, dan ada etika. Itu mencakup tiga, ada karakter, moral, dan etika.
Tetapi kalau bahasa Inggrisnya dibeda-bedakan. Ada moral, ada morality, ada ethic, dan ada karakter. Ya. Kalau saya kira kalau moral kita sudah sama semua. Ada akhlak yang baik dengan akhlakul karimah dan akhlak mahmudah dan akhlak madmumah itu sudah jelas. Nah, sekarang kita melihat karakter. Karakter itu dibagi menjadi dua. Ada karakter yang namanya moral karakter yang terkait dengan moral, misalnya harus memperlakukan orang secara adil, harus jujur, harus membantu orang lain, itu adalah ada dimensi moralnya. Nah, ini saya kira sudah biasa. Yang masih kurang itu adalah yang performance. Nah, ini. Performance itu adalah karakter yang memang dibutuhkan dalam kaitan dengan pengembangan. Misalnya Misalnya disiplin, kerja keras, ingin tahu. Nah, ini saya kira yang masih inovatif dan kreatif. Nah, ini saya kira yang harus didukung. Kadang-kadang kita masih kekurangan ya. Oleh karena itu dulu ada yang namanya suatu kajian bahwa Indonesia itu mempunyai etika yang masih soft ethic. Jadi etika yang masih soft ya, yang masih lemah, kurang keras. Karena apa? Dianggapnya kerjanya masih kurang keras. Walaupun kerja dari pagi sampai sore itu diselingi dengan dengan banyak istirahat gitu begitu ya. Nah, ini cerita orang bekerja misalnya. Cerita orang bekerja, kenapa Indonesia dulu ketika bersaing dengan pekerja-pekerja lain yang ada di Arab Saudi misalnya, terutama waktu itu Korea ya. Korea itu tahun 70-an itu masih bekerja di Arab Saudi, tapi sekarang sudah luar biasa berkembang gitu ya, karena tadi SDM-nya yang bagus. Itu mereka kerja keras sekali. Orang Indonesia dari pagi sampai sore itu istirahatnya itu sampai berkali-kali. Tapi mereka nggak istirahat, hanya untuk makan siang saja. Ini sama juga pekerja-pekerja dari Cina yang ada di Indonesia itu. Itu luar biasa di situ. Ini yang menjadi kita punya perhatian bagaimana kita mempunyai itu tadi ada kerja keras, kemudian ada disiplin dan seterusnya. Ini yang masih harus kita bina dan harus kita kembangkan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya berterima kasih dan selamat kepada saudara-saudara yang pada hari ini di wisuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya ialah penyerahan wisudawan kepada Ikatan Alumni Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo, kepada Ketua Senat dan Ketua Ikatan Alumni Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo. Disilahkan mengambil tempat. Kepada Saudara Ika Widya, dipersilahkan untuk maju ke depan. Kepada Rektor Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo, dipersilahkan untuk penyerahan wisudawan. Sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya ialah persembahan dari paduan suara dengan lagu Ojo Dibanding-bandingke. Untuk seluruh tamu hadirin dimohon untuk tetap kondusif.
Tepuk tangan yang meriah untuk paduan suara kita. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Syarif Hidayatullah MPDI. Kepada beliau kami silahkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim wa ila jamil muassis Nahdlatul Ulama wa ila jamil muassis IPM lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dunia akhirat. Wa afiatan fil jasad, memohon kepadamu sehat rohani dan jasmani. Wa ziyadatan fil ilmi, selalu bertambahnya ilmu pengetahuan. Wa barakatan fil rizki, keberkahan dalam hidup kami, keberkahan dalam keluarga kami, dan keberkahan dalam pekerjaan kami. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li asadidina wa li muallimina wa li auladina wali talamidina wa talamidatina. Ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyahum min ahli jahli wal dhair wa ahli tuhyan wa min ahli bid'ah wal dhalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah.